Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adis Alia dengan NIM 2504-2072 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya dengan judul Implementasi Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai latar belakang tugas saya ini. Latar belakang. Reformasi birokrasi menjadi isu krusial dalam tata kelola pemerintahan karena birokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Pelayanan publik sering dinilai lambat, kurang transparan, dan belum sepenuhnya akuntabel. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat institusi publik di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana reformasi birokrasi mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Tiga, bagaimana peran digitalisasi pemerintahan dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi. Empat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Dan yang terakhir, bagaimana kontribusi reformasi birokrasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDGs 16. Berikutnya, tujuan dari artikel saya ini, yang pertama untuk menjelaskan konsep dan implementasi reformasi birokrasi dalam upaya memperkuat institusi publik di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis peran reformasi birokrasi dalam meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, mengkaji peran digitalisasi pemerintahan dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi. Yang keempat, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Dan yang terakhir yaitu untuk menilai kontribusi reformasi birokrasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 16. Next, kita akan masuk kepada pembahasan materi dalam artikel saya. Yang pertama yaitu konsep reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan yang mencakup aspek struktur, sistem, dan juga budaya organisasi pemerintahan. Reformasi ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Prinsip good governance menjadi landasan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna membangun institusi publik yang kredibel. Next, reformasi birokrasi dalam perspektif administrasi publik. Dalam perspektif administrasi publik, reformasi birokrasi harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik nasional agar dapat berjalan secara efektif. Administrasi negara modern menuntut birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lemahnya sistem akuntabilitas birokrasi akan berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Berikutnya, mengenai profesionalisme aparatur sipil negara. Profesionalisme aparatur sipil negara merupakan faktor kunci keberhasilan reformasi birokrasi. ASN dituntut memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja yang tinggi agar mampu menjalankan tugas pelayanan publik secara optimal. Pengembangan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung birokrasi yang modern dan juga profesional. Lalu, ada lagi digitalisasi dan inovasi pelayanan publik. Digitalisasi pemerintahan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Penerapan e-government mampu menyederhanakan prosedur pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Namun, transformasi digital birokrasi
masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur dan rendahnya literasi digital aparatur, terutama di tingkat daerah. Oleh karena itu, inovasi pelayanan publik perlu terus dikembangkan agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, juga ada mengenai kepemimpinan dan budaya organisasi. Kepemimpinan birokrasi memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan reformasi birokrasi. Pemimpin birokrasi diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi dan perbaikan kinerja. Di sisi lain, budaya organisasi birokrasi yang masih hierarkis sering menimbulkan resistensi terhadap perubahan, sehingga diperlukan upaya pembenahan budaya kerja yang lebih adaptif dan juga terbuka. Next, reformasi birokrasi dalam konteks desentralisasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam konteks desentralisasi menghadapi tantangan berupa perbedaan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia antar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan reformasi birokrasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan merata secara nasional. Berikutnya, reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Institusi publik yang kuat, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam pencapaian SDGs 16. Birokrasi yang profesional dan efektif mampu meningkatkan kepercayaan publik serta menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pembangunan jangka panjang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan agenda strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintah di Indonesia. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perubahan struktur dan prosedur administrasi, tetapi juga mencakup pembenahan budaya kerja, peningkatan profesionalisme ASN, serta pemanfaatan teknologi digital. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, reformasi birokrasi berkontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs 16. Baik, itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada salah dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.